Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang mikrometer sekrup. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Maftuh Ihsan Ramdhani, mahasiswa Untirta angkatan tahun 2020, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi mikrometer sekrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda berukuran kecil dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Ketelitian mikrometer sekrup bisa mencapai 0,01. Alat ini ditemukan oleh William Gascoigne pada abad ke-17. Saat itu ia membutuhkan alat yang lebih presisi dari jangka sorong untuk mengukur jarak sudut antar bintang melalui teleskop. Bagian-bagian mikrometer sekrup terdiri dari diantaranya poros tetap. Poros tetap merupakan bagian mikrometer sekrup yang berfungsi untuk menahan benda yang sedang diukur. Benda yang akan diukur diletakkan di antara poros tetap dan poros geser. Dan poros geser adalah bagian dari mikrometer sekrup yang berfungsi sebagai penekan benda saat diukur. Sesuai dengan namanya, poros geser bisa digeser menyesuaikan dengan ukuran benda yang sedang diukur. Pengunci adalah bagian dari mikrometer sekrup yang berfungsi untuk mengunci poros geser. Jika sudah dikunci, poros geser tidak akan bergerak sehingga pengamat bisa melihat hasil pengukuran. Skala utama ini adalah bagian yang sering kamu lihat saat menggunakan mikrometer sekrup. Bagian ini berfungsi untuk menunjukkan ketebalan utama benda yang satuannya milimeter. Skala Nonius yang di bawah skala utama. Skala Nonius adalah skala tambahan atau skala putar. Skala Nonius berfungsi sebagai skala penambah pada skala utama. Bagian ini adalah bagian yang tidak bisa kamu temukan pada penggaris, mistar, atau meteran karena nilainya sangat kecil. Pemutar adalah bagian mikrometer sekrup yang berfungsi untuk memutar ke kiri atau ke kanan suatu poros geser. Dan bingkai atau frame. Bingkai merupakan bagian mikrometer sekrup yang berbentuk seperti huruf C. Bingkai terbuat dari logam yang cukup tebal dan kuat. Material penyusun bingkai harus dipastikan tahan terhadap perubahan suhu lingkungan agar tidak mudah memuai atau menyusut. Oleh karena itu, bingkai dilapisi dengan plastik untuk mengurangi terjadinya transfer panas dari tangan sekalipun. Adapun langkah-langkah menggunakan mikrometer sekrup adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan pengunci dalam keadaan terbuka. Selanjutnya, membuka rahang dengan cara memutar skala putar ke kiri. Dan memasukkan benda yang akan diukur panjangnya di bagian rahang, di bagian sini. Putar kembali skala putarnya sampai terdengar bunyi klik. Setelah itu, memutar pengunci sampai skala putar tidak bisa bergerak, dikunci. Dan baca hasil pengukuran. Jadi, dalam membaca hasil mikrometer sekrup, misalkan kita ukur mur. Kita jepitkan di antara poros tetap dan poros putar. Setelah itu kita putar sampai bunyi klik. Setelah itu kita kunci dan baca hasilnya. Di sini terlihat hasilnya adalah
skala utamanya 17,00. Kita catat 17,00 mm. Dan kita lihat skala noniusnya. Skala noniusnya belum melewati skala utamanya. Bisa kita simpulkan hasilnya adalah 0,00 mm. Dan timbelnya di sini adalah 36,00 mm. Dan kita jumlahkan. Selanjutnya saya akan mencoba mengukur baut 10. Kita ukur bagian kepala bautnya. Seperti tadi, kita buka pengunci, letakkan baut di sela-sela di sela-sela poros tetap dan poros putar. Setelah itu kita putar ke arah kanan, skala putar. Dan kita putar bagian sini sampai bunyi klik. Nah, setelah itu kita kunci dan baca hasilnya. Bisa dilihat di sini skala utamanya adalah 10 mm. Kita tulis 10,00 mm. Skala noniusnya sama seperti tadi, tidak melewati skala utama. Jadi hasilnya 0,00 mm. Dan timbelnya di sini adalah 30,00 mm. Di sini saya akan mencoba menghitung baut mur. Sama seperti tadi, kita putar ke arah kanan dan putar yang bagian ujung sini sampai bunyi klik. Setelah itu kita kunci dan baca hasilnya. Mur ini skala utamanya adalah 15. Kita tulis skala utama skala utamanya adalah 15,00 mm. Skala noniusnya adalah sama seperti tadi, tidak melewati skala utama. Jika melewati skala utama, hasilnya adalah 50,00. Sedangkan ini tidak melewati skala utama, jadi hasilnya 0,00. Dan skala timbelnya adalah 40. Dan skala timbelnya adalah 39,00 mm. Sama seperti tadi, kita jumlahkan hasilnya adalah 39 ditambah 15.
hasilnya adalah 54,00 mm. Mengkalibrasi alat ukur mikrometer sekrup, yaitu kita bersihkan skala tetap, poros tetap dan poros gerak atau poros putar. Setelah itu kita putar timbel ke arah kanan sampai poros tetap dan poros gerak bersentuhan. Putar sampai bunyi klik. Setelah itu kunci dan mikrometer sekrup sudah terkalibrasi. Baik, seperti itulah penjelasan tentang mikrometer yang saya pahami dan yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan atau apapun itu, mohon dimaklumi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.